Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik, pertemuan kelima ini kita berganti format dari sebelumnya hanya teks, sekarang dengan audio ya. Nah, tema pada pertemuan kali ini adalah Islamisasi pengetahuan manusia. Nah, jadi bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu, baik yang sains maupun yang sosial, itu bisa menjadi islami. Nah, tapi sebelum itu kita buka dulu slide kedua. Nah, jadi di falsafah pendidikan Islam itu sendiri itu adalah penggunaan secara seimbang antara akliyah dan nakliyah, antara penggunaan dalil dari akal dan dari nakal. Akal itu berarti dari daya pikir manusia, daya elaborasi manusia, rasio manusia, logika manusia, dan seterusnya. Sedangkan nakal itu dari bahasa Arab yang artinya menukil dari sumbernya berupa nas dari sumber yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, jadi memang ada dalam khazanah Islam ada golongan yang sangat dominan menggunakan akal, dan ada golongan yang dominan menggunakan nakal. Golongan-golongan yang dominan menggunakan akal, menggunakan rasio, itu bisa kita kenali misalnya seperti golongan Mu'tazilah, di mana mereka itu melihat segala sesuatu itu harus logis, harus masuk akal. Jangan sampai tidak masuk akal, nggak mungkin. Nah, itu jangan. Ada juga golongan yang terlalu dominan nakliyah, terlalu dominan terhadap nas, terhadap teks, menjadi golongan tekstualis yang meniadakan peran dari akal, meniadakan peran dari pikiran logika manusia. Misalnya seperti golongan Zohiriyah yang hanya melihat sesuatu yang zohir-zohir saja, atau golongan Khawarij dan semacam itu. Nah, pendidikan Islam itu harus menyeimbangkan peran keduanya, atau dalam istilah yang lain itu harus tawazun, ya, harus seimbang. Nah, ketika menggunakan akal ya harus berdasarkan nas, ketika menggunakan nas ya harus bisa masuk di akal, sebisa mungkin seperti itu. Meskipun tetap saja kalau ditimbang akal dan nakal itu lebih tinggi nakal, lebih tinggi nas ya, tapi kita harus memadukan keduanya. Supaya apa? Supaya Islam itu menjadi agama yang indah, yang bisa didakwahkan kepada orang-orang yang bahkan tidak beriman. Ketika kita menjelaskan Islam kepada orang non-Islam, kalau dengan dalil-dalil ya tentu mereka tidak akan mempan. Tapi kalau dengan akal, dengan logika, bisa masuk. Nah, maka seperti itu harus dipelajari dengan baik, penggunaan akal dan nakal dengan seimbang. Jangan sampai terlalu condong, terlalu dominan pada salah satunya. Nanti akan membuat kita menjadi golongan-golongan yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu falsafah pendidikan Islam ini juga mengupayakan penyatuan ilmu, di mana ilmu itu tidak berdiri sendiri. Nah, jadi ilmu itu harus saling terkoneksi, saling bahu membahu, saling tolong menolong antara satu cabang ilmu dengan ilmu yang lainnya untuk lebih mengeksplor atau mengembangkan sains ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa misalnya kalian yang mahasiswa seni dan arsitektur hanya mempelajari seni dan arsitektur saja, ya tidak akan bisa memberikan banyak sumbangsih. Mungkin kalian akan expert dalam bidang kalian, tetapi kalau kalian bisa bersinergi, bersatu padu dengan jurusan-jurusan yang lain, dengan prodi yang lain, bahkan di luar usuluddin dan humaniora, bahkan juga mungkin di luar UIN,
itu akan sangat memberikan kontribusi yang maksimal. Riset-riset kalian nanti, proyek-proyek kalian nanti dengan kolaborasi-kolaborasi seperti itu adalah bentuk wujud dari penyatuan ilmu, yaitu kita bersinergi dengan cabang ilmu yang lain supaya memang tidak ada satu ilmu yang bisa menjadi solusi untuk semua hal. Itu juga menjadi apa namanya? Jadi dulu sempat ada dikotomi antara mana yang ilmu agama, mana yang ilmu bukan agama. Nah, orang-orang pada umumnya, orang-orang Islam terutama pada umumnya mengatakan bahwa ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu yang non agama. Ini menjadi salah satu bentuk dikotomi, menjadi diskriminasi, seakan-akan ilmu agama yang lebih penting dipelajari, ilmu yang lain tidak. Padahal apakah seperti itu? Tentu saja tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya ilmu-ilmu yang non agama pun, di luar ilmu-ilmu keislaman, dalam arti di luar ilmu-ilmu yang tauhid, fikih dan sebagainya, itu pun sebenarnya juga bisa disebut ilmu Islam. Ilmu Islam juga bisa. Kenapa? Ya asal kita bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara kita menggunakannya. Kalau itu berbasis tauhid, berbasis iman kepada Allah, tentu saja itu bisa menjadi ilmu yang Islami. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ilmu sosial sendiri, ya karena kita di usul dan humaniora ini lebih dominan ilmu-ilmu sosial, ya itu lebih banyak teorinya itu lahir di barat. Nah, lahir di barat ini dalam arti ilmuwan-ilmuwan barat itu menciptakan ilmu sosial, yang mana ilmu sosial ini bukan ilmu pasti, itu berdasarkan adat, berdasarkan kultur mereka yang tentu saja berbeda dengan orang timur, berbeda dengan orang Islam, yang artinya teori-teori ilmu sosial dari barat itu tidak bisa 100% digunakan di timur atau di umat Islam. Tetapi ilmu sosial ini sudah menjadi tren, sudah menjadi hegemoni di seluruh dunia, di mana orang-orang mempelajari ilmu sosial ya sumbernya dari para ilmuwan di barat, di Eropa. Bahkan kalau saya belajar psikologi, dulu saya S1-nya psikologi, itu belajar psikologi, para ilmuwan-ilmuwan pencetus ilmu psikologi itu mayoritas orang Yahudi. Orang Yahudi seperti Sigmund Freud dan sebagainya, yang mana itu tentu saja banyak sekali perbedaannya dengan pandangan-pandangan keislaman. Nah, lalu falsafah pendidikan Islam itu ya kita tidak 100% menyerap ilmu sosial di barat itu, tapi kita bisa mempelajarinya supaya kita tahu bagaimana orang barat itu melihat diri mereka, bagaimana orang barat itu melihat diri kita. Nanti maka muncullah cabang ilmunya namanya orientalisme, bagaimana orang barat melihat orang timur. Jadi kita orang timur di kacamata orang barat seperti apa, itu ada cabang sendiri namanya orientalisme. Meskipun kita pada akhirnya juga punya pandangan sendiri juga bagaimana kita orang timur melihat orang barat. Nanti ada diskusi pasca kolonialisme dan sebagainya. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah kita belajar perangkat ilmunya, bagaimana orang-orang barat itu merumuskan teori-teori sosial secara saintifik, bagaimana mereka merumuskan ilmu-ilmu tentang seni, tentang psikologi, tentang sosiologi dan sebagainya. Kita bisa belajar perangkat-perangkat ilmu itu untuk kita gunakan mengembangkan atau bahkan menciptakan teori ilmu sosial kita yang berbasis timur atau berbasis Islam, seperti itu. Jadi kita tidak anti dengan ilmu sosial dari barat, tapi kita juga harus memproduksi ilmu pengetahuan kita yang dari timur, yang dari Islam, supaya kita tidak menolak mentah-mentah ilmu dari barat, tapi kita juga mengembangkan ilmu yang khazanah yang sudah kita miliki. Nah, kemudian
slide berikutnya. Ada semacam debat tentang agama dan sains ya, di mana menurut perspektif barat agama itu adalah penghambat dari kemajuan. Selama orang itu masih memeluk agama, selama orang itu masih di bawah kekuasaan institusi agama seperti gereja, maka ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Karena setiap ilmu pengetahuan akan berkembang, kemudian dia harus berhadapan dengan agama, orang-orang bakal memilih agama karena agama itu ancamannya kalau nggak taat ya bakal neraka. Tapi kalau sains nggak taat, ancamannya bukan neraka. Jadi mereka merasa taat kepada agamawan, taat terhadap para pemimpin agama itu lebih penting daripada taat kepada ilmuwan, kepada saintis dan sebagainya. Nah, kemudian terjadilah revolusi di Eropa Renaissance, di mana simbol-simbol keagamaan seperti gereja itu mulai ditinggalkan. Kemudian mulailah lahir negara-negara yang sekuler yang memisahkan antara agama dan sains, di agama dan pemerintahan, di mana agama itu adalah wilayah privat, bukan wilayah publik. Silahkan orang-orang beragama melaksanakan agamanya, silahkan beribadah, tapi jangan dibawa ke publik, jangan mempengaruhi semacam undang-undang atau kebijakan pemerintah. Nah, itu tidak, kebijakan pemerintah, undang-undang dan hukum dan sebagainya itu memang berbasis sekularisasi, yaitu berbasis riset, berbasis sains dan sebagainya, supaya selain lebih bisa diterima untuk semua kalangan dari berbagai agama, juga lebih update dengan perkembangan zaman dan juga bisa fleksibel, bisa berubah daripada peraturan-peraturan agama yang relatif monoton, tidak berubah karena sudah terdogma dan juga hanya segmented, hanya untuk kalangan agama tertentu. Nah, seperti itu. Nah, itu di Eropa sana itu ada pandangan seperti itu, yang awalnya muncul keresahan bahwa agama itu bikin sains tidak berkembang, teknologi nggak maju-maju, maka mereka mulai meninggalkan itu. Terjadilah revolusi industri. Nah, revolusi industri yang pertama itu diawali dengan munculnya mesin uap. Nah, jadi mesin uap itu adalah bentuk revolusi industri yang pertama, karena sejak ditemukannya mesin uap itu orang-orang bisa beraktivitas dengan lebih mudah. Ada kereta uap, ada mesin-mesin di pabrik-pabrik dan sebagainya, sehingga itu menjadi motivasi juga bagi kalangan Eropa bahwa kalau kita bisa fokus ke industri itu, kita akan semakin maju, kita akan semakin berkembang teknologi kita akan siap menyongsong masa depan. Kemudian terjadilah revolusi industri kedua, yaitu ketika ditemukannya listrik. Nah, jadi kalau uap itu kan mesinnya masih bertenaga uap, harus pakai batu bara, harus bakar, yang itu tidak ramah lingkungan. Nah, kemudian ditemukannya listrik menjadi lebih mudah lagi, lebih ramah lingkungan lagi. Ditemukannya generator-generator listrik, sehingga aktivitas manusia dengan adanya listrik ini bisa menjadi lebih mudah. Ditemukannya juga semacam lampu dan sebagainya, itu sangat menunjang aktivitas manusia, produktivitas manusia yang tadinya hanya bekerja siang hari, malam hari juga bisa bekerja. Nah, kemudian setelah revolusi industri yang kedua itu ada revolusi industri ketiga, yaitu ditemukannya komputer. Nah, komputer zaman dulu ya masih besar, masih satu komputer, satu CPU saja bisa sebesar satu ruangan kamar kita mungkin. Nah, tapi ditemukannya komputer ini sudah menunjukkan ada revolusi yang baru, di mana tenaga manusia itu bisa digantikan dengan tenaga komputer, dengan tenaga robot, sehingga mulai
efektivitas pekerjaan industri itu menjadi lebih besar, lebih efektif. Manusia tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi sudah bisa digantikan oleh robot. Nah, itu revolusi industri ketiga. Kemudian revolusi industri keempat yaitu ketika ditemukannya internet atau dunia maya. Nah, ini ketika ditemukan dunia maya yang menjadi dunia kita menjadi lebih semakin mudah lagi, semakin praktis untuk misalnya semacam memindahkan data, mentransfer data dari Indonesia ke Eropa, untuk menyimpan data yang berbagai macam data sebesar apapun kita simpan dalam database kita bisa. Nah, seperti itu. Dan mungkin sebentar lagi revolusi industri yang kelima juga ada lagi. Nah, itu bentuk motivasi manusia setelah mereka meninggalkan agama, mereka bisa menjadi semakin berkembang, mengembangkan sains dan menemukan berbagai macam teknologi, mengembangkan industri, dan terjadilah 4 tahapan revolusi industri tadi. Nah, itu pandangan di barat. Tapi kemudian tahun 1980 di Iran terjadi revolusi, di mana Iran yang tadinya negara sekuler setelah terjadi revolusi menjadi negara Islam lagi. Nah, bangkitnya negara Iran menjadi negara Islam ini ternyata bukan berarti sainsnya itu semakin meredup, bukan berarti teknologinya semakin berkurang. Dari sekuler ke negara religius teokratis, ternyata tadi anggapannya tidak seperti bangsa barat Eropa tadi, di mana kalau meninggalkan agama menjadi semakin maju. Tapi kalau di Iran kembali ke agama, negara yang berdasarkan agama, justru mereka teknologinya bisa semakin maju. Mereka bisa menciptakan roket, bahkan ya banyak sekali misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi inspirasi juga dari Iran itu di banyak negara supaya kembali ke agama. Bahkan di negara-negara Eropa juga penguatan institusi keagamaan juga kembali menguat setelah sebelumnya itu meredup. Nah, jadi revolusi Iran ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk kembali menghidupkan agama, supaya manusia itu kalau menjadi sekuler itu jangan kebablasan. Jangan lupa bahwa mereka itu masih punya agama. Jangan lupa bahwa mereka itu masih punya Tuhan. Nah, itu poin penting dari revolusi Iran itu. Nah, kemudian agama dari sains itu problematiknya sebenarnya adalah bahwa sains itu dipaksa untuk tunduk secara saintifik. Jadi sains yang sosial humaniora itu kalau dipaksakan untuk tunduk pada kaidah-kaidah saintifik yang harus pasti, yang harus stabil, harus bisa diterapkan dimanapun. 1+1 di Indonesia itu 2, di Eropa juga 2, di Amerika 2, di Cina 2, di Arab 2. Nah, itu ilmu saintifik yang sains seperti itu, pasti seperti itu bisa. Tapi kalau sosial humaniora belum tentu bisa, karena kultur setiap manusia itu berbeda. Kita tahu ada banyak kultur, misalnya kalau apa contohnya ya, misalnya dari cara makan di Indonesia sama di Eropa itu beda. Di Indonesia ya makan itu ya pakai tangan, itu biasa. Di Eropa nggak biasa seperti itu sudah menjadi perbedaan sendiri. Di Eropa mungkin, di Barat mungkin anak laki-laki pergi merantau dari orang tua harus bisa mandiri pada usia remaja, harus tidak minta uang jajan lagi usia uang kuliah seperti itu. Di Indonesia mungkin beda. Nah, banyak contohnya seperti itu. Nah, saya juga sempat kemarin hari Rabu itu di FUHUM itu sempat ada diskusi dosen, yang mungkin diskusinya mengarah ke debat juga. Jadi waktu itu ada salah seorang dosen FUHUM dari prodi tasawuf dan psikoterapi itu mempresentasikan presentasi tentang penanganan atau membuat masyarakat relaksasi terhadap pandemi COVID ini dengan pendekatan tasawuf. Salah satu terapinya itu dengan cara membaca zikir dan Al-Quran. Saya waktu itu
saya mewakili, saya dari prodi SAA, bidang ilmu saya antropologi Islam atau antropologi agama. Saya juga mendebat dosen tasawuf psikoterapi itu. Nanti dari dosen yang lain, dosen TP juga ada yang mendebat, dosen IAT juga ada yang mendebat. Jadi semacam debat tapi yang ilmiah, yang saling membangun, saling bersinergi antar ilmu pengetahuan. Yang saya tanyakan ke mereka, ke pemakalahnya itu, dosennya TP itu, membaca zikir dan Al-Quran untuk untuk terapi COVID itu zikir apa? Membaca Al-Quran ya ayat berapa, surat apa, berapa kali, bacanya kapan, berapa lama. Itu saya tanyakan. Ternyata tidak ada jawaban yang valid dari dosen itu. Nah, itu sebenarnya saya pengen memancing saja ketika bisa enggak kalau terapi-terapi yang sosial humaniora seperti itu disaintifikkan, dipastikan supaya ketika orang membaca itu memang benar-benar COVID-nya sembuh, itu ada enggak resepnya membaca ayat Al-Quran berapa, zikir ya zikir apa. Kemudian diskusinya berkembang lagi bahwa membaca Al-Quran itu dalam tataran masyarakat itu ada banyak, kan ada di Al-Quran itu memang Al-Quran itu menjadi syifa menjadi syifa dari Al-Quran itu pemaknaannya ada banyak. Ada makna yang pertama yaitu dengan cara kita mempelajari Al-Quran. Oh, ternyata di Al-Quran itu ada keterangan bahwa madu itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oh, bisa jadi syifa dalam arti memahami, mentadaburi Al-Quran. Ketemulah obatnya yaitu madu, misalnya seperti itu. Atau yang kedua itu dengan cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid seperti itu. Itu ternyata dari pandangan psikoneuroimunologi juga bagus. Kalau kita membaca Al-Quran secara tartil, tajwid, panjang pendeknya benar, itu bagus buat pernafasan, bagus buat jantung, bisa menjadi obat. Nah, itu juga bisa. Atau yang ketiga yaitu Al-Quran digunakan sebagai suwuk atau ruqyah. Jadi Al-Quran dibacakan ke orang yang sakit atau dibacakan ke air putih kemudian disuruh meminumkan. Itu juga menjadi syifa juga, yang mana masyarakat sudah banyak menerapkan. Atau yang keempat menjadi raja. Jadi nulis ayat Al-Quran atau nulis kalimat-kalimat thayyibah atau semacamnya kemudian disuruh minum atau disimpan jadi jimat, itu juga penggunaan syifa dari Al-Quran, juga macam-macam. Nah, jadi susah kalau misalnya agama atau teori sosial humaniora itu disaintifikkan, tapi kita harus bisa belajar perangkatnya itu dari barat. Barat bisa mensaintifikkan itu kan berdasarkan adat mereka, kultur mereka. Seharusnya kita juga bisa dengan perangkat saintifik kita merumuskan teori berdasarkan adat kebiasaan kita seperti itu. Nah, kemudian juga poin berikutnya, waspada terhadap islamisasi yang dangkal. Bahwa islamisasi itu tidak sekedar misalnya kita menciptakan mobil yang di dalamnya ada lafadz Allahnya atau ada ayat Qur'annya. Itu bukan islamisasi. Itu kalau disebut islamisasi ya islamisasi yang dangkal. Tidak seperti itu. Atau kalian yang arsitektur membangun rumahnya itu misalnya dikasih mustoko itu kubah biar kelihatan islami. Apakah seperti itu yang islamisasinya? Enggak. Apakah dikasih kaligrafi yang Islam yang semacamnya, apakah seperti itu yang disebut islamisasi? Tidak. Nah, jadi islamisasi itu lebih dari itu. Apa itu? Ya nanti kita lanjut di slide berikutnya tentang epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi itu tentang ilmu tentang hakikat sesuatu, bahwa hakikatnya itu kita umat Islam itu harus menggunakan wahyu ya, menggunakan nas, menggunakan petunjuk dari Tuhan, bahwa tingkah laku kita itu ya harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bahwa kita itu di sini menjadi manusia, menjadi khalifah itu adalah amanah dari Tuhan. Maka kita harus bersikap itu berdasarkan petunjuk dari Sang Maha Pemberi petunjuk. Nah, kemudian secara ontologi, sebenarnya alam ini apa sih? Alam ini adalah, ya kalau kata orang-orang ahli kalam atau ilmu tauhid itu ya, alam itu dalil adanya Allah.
Jadi alam itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Karena kita sudah bisa menyaksikan alam, oh berarti alam ini ada, ini pasti ada yang menciptakan, ada yang merumuskan. Siapa itu? Allah. Nah, jadi dalam falsafah satuan ilmu ini, kita melihat secara ontologi bahwa segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah atas takdir Allah. Nah, kemudian secara aksiologi, secara penggunaannya ilmu tentang ya aksi, itu kita menggunakan perangkat keilmuan kita, menggunakan alam, memanfaatkan alam, atau bahasa kasarnya mengeksploitasi alam, itu juga harus pakai petunjuk dari Allah. Nah, maka kembali ke tadi yang islamisasi dangkal tadi, kita misalnya membangun sebuah bangunan itu harus meliputi epistemologi, ontologi, dan aksiologi ini. Jangan sampai tadi menjadi islamisasi yang dangkal, kita bangun rumah terus dikasih kubah, dikasih kaligrafi, terus kelihatan islami, tidak. Tapi dari bagaimana kita membangun itu, tuh niatnya untuk apa? Kita bangun rumah itu niatnya untuk apa? Apakah untuk berbuat maksiat, apakah untuk tempat berjudi, tempat macam-macam dan sebagainya, apakah seperti itu? Dari niat sudah bisa. Kemudian dari uang atau barang-barang yang dipakai itu nyarinya dari mana? Apakah dari uang korupsi, apakah bangunannya dari tanah sengketa atau bagaimana? Nah, itu juga diperhatikan. Dan cara bangunnya, apakah ketika bangun itu para tukangnya itu sampai lupa sholat 5 waktu, orangnya itu pas Ramadan nggak puasa. Kemudian setelah bangunannya jadi, bangunannya itu diisi apa? Apakah diisi barang-barang yang haram? Apakah diisi perbuatan yang maksiat? Nah, itu yang seharusnya menjadi prinsip nilai-nilai Islamnya itu di situ, bukan sekedar islamisasi dangkal. Sehingga ketika kalian nanti menjadi seorang arsitek dan entah apapun bidang pekerjaan kalian nanti, prinsip-prinsip seperti ini digunakan. Nah, jadi dari awal sampai akhir nanti kalian akan menjadi menemukan bentuk epistemologi, ontologi, aksiologi ini yang islami, yang utuh. Nah, mungkin sekian itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.